Terima kasih banyak Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu panelis dan presenter, kita mulai saja ya. Waktu sudah menunjukkan 20.15 tepat. Bagaimana Pak Firman? Ya, oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenaannya jualah sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir dalam tatap maya kita malam ini dalam rangka webinar Lontara edisi ke-65. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita hingga kita bisa berada di zaman penuh ilmu dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Bapak Ibu guru hebat sekalian, malam ini Lontara di edisi ke-65 bertema membuat media e-book interaktif dalam pembelajaran. Jadi e-book ini atau buku digital merupakan buku elektronik yang berisi informasi dalam bentuk teks, gambar maupun video. Nah, e-book merupakan salah satu media yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran online, di mana kita ketahui bersama bahwa setahun belakangan ini sejak masa pandemi COVID-19 kita diharuskan untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang tak lain adalah secara online. Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk membahas lebih lanjut tentang membuat media e-book interaktif dalam pembelajaran, malam ini Lontara edisi ke-65 menghadirkan narasumber hebat di mana akan menemani kita, akan membersamai kita selama kurang lebih 2 jam ke depan. Beliau adalah Bapak Firman Syah, SPD MPD. Beliau mengajar di UPTD SPF SDN 244 Lao Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sedikit perkenalan, ini beliau lahir di Pinrang 10 Desember 86. Jadi beliau lebih muda dari saya, kelahiran 85. Ya. Jadi saya panggil Kanda ya. Boleh. Prestasi beliau ini banyak sekali. Tapi CV yang sampai ke saya hanya menyampaikan bahwa beliau adalah pemenang kedua Gurpres tingkat nasional tahun 2019 dan beliau juga guru ESRB Sahabat Rumah Belajar ya di 2019 ya Pak Firman ya. Ya. Sebenarnya banyak sekali prestasi beliau, bisa langsung di Google. Di googling saja. Bapak Ibu sekalian, malam ini juga malam yang spesial di mana ada door prize, satu buah buku dari Pak Firman juga ya. Ya, jadi tetap stay hingga akhir, di mana di akhir nanti ketika webinar akan berakhir akan diundi siapa yang akan mendapatkan door prize-nya. Baik Bapak Ibu guru hebat kalian, untuk mengefisienkan waktu, mari kita persilahkan narasumber hebat kita untuk memaparkan materinya, dan kepada Bapak Firman Syah SPD MPD dipersilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Hikmayanti. Ibu Hikmayanti ini kita pernah bersama ya dalam kegiatan MKD ya. Kemudian betul, juga Pak, pernah sama-sama di kegiatan PCT Siameo ya. Iya. Kita kebetulan waktu itu diamanahkan menjadi instruktur. Pas Gurpresnya Bapak ya yang itu hari. Saya paling ingat waktu itu kegiatan PCT Siameo, sertifikatnya waktu itu di tingkat nasional. Wah, luar biasa karena kegiatan yang kita lakukan di Indonesia ternyata sertifikatnya sebagai instruktur narasumber itu tingkat internasional ternyata. Betul, Pak. Ternyata bermanfaat sekali ketika kita berbagi bersama dengan rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia seperti itu ya. Salah satunya di dalam kegiatan Lontara ini. Baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan oleh tim Lontara ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Lontara ini yang memberikan amanah dalam membawakan materi yang berjudul media e-book interaktif dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama, di dalam pandemi saat sekarang ini banyak sekali media-media yang bisa kita kembangkan ya. Salah satunya adalah media e-book interaktif dalam sebuah pembelajaran. Nah, dan contoh dari media e-book ini, Bapak Ibu bisa melihat di video saya ini ya. Nah, ini adalah contoh. Terdengar Bu ya suaranya? Iya, iya, iya terdengar jelas. Halo Pak Firman. Cek. Ya, baik. Ini adalah salah satu contoh media e-book dan mungkin nanti setelah saya memberikan inspirasi mengenai media e-book ini, Bapak dan Ibu nantinya bisa mengembangkan lebih bagus lagi daripada ini. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi sehingga saya membuat media e-book ini, yaitu yang pertama adalah saat sekarang ini kita melihat pandemi ya yang belum berakhir. Malahan yang kita lihat pandemi virus COVID-19 semakin meningkat ya, sehingga anak-anak yang ada di rumah tentunya kurang termotivasi dalam belajar. Bahkan juga semangat siswa ini dalam belajar itu sudah berkurang ya, karena pembelajarannya melalui daring ya, tanpa adanya tatap muka luring ya di dalam sekolah. Sehingga ini yang melatar belakanginya. Yang kedua adalah kurangnya literasi belajar pada siswa. Referensi berupa buku oke lah, tetapi referensi yang media-media lain mungkin tidak diberikan ya. Makanya salah satu dalam pemberian literasi belajar itu ya salah satunya dengan menggunakan media e-book ini. Kemudian kurangnya media pembelajaran. Banyak sekali sebenarnya Bapak dan Ibu pembelajaran menggunakan IT ya, tetapi sangat kurang untuk mengembangkan ya, bahkan mengimplementasikannya di dalam pembelajaran daringnya itu. Jadi ini yang melatar belakangi sehingga saya membuat bahan ajar media e-book ini. Kemudian Bapak dan Ibu ya perlu juga kita ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan e-book interaktif ini? E-book interaktif ini bisa dikatakan bahwa buku elektronik ya atau buku digital yang mana yang mudah digunakan baik dalam smartphone ataupun di dalam laptop kita. E-book interaktif ini merupakan media pembelajaran dalam menyampaikan pesan kepada peserta didik ya. Dan salah satu alat pengembangan e-book ini yaitu menggunakan kanal. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Flip PDF Profesional ini? Yaitu merupakan aplikasi pembuat e-book digital atau modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media dalam bentuk link HTML. Jadi nanti ketika nanti kita membuat media e-book itu nanti ada link HTML yang bisa diberikan ya. Ada juga bentuk aplikasi tetapi menggunakan apa namanya aplikasi tambahan jika kita ingin menggunakan aplikasinya seperti itu. Dan ini link HTML ini sangat ringan sebenarnya Bapak dan Ibu karena bisa dibagikan kepada guru ya, kepada siswa pun juga seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa manfaat ya sebenarnya banyak sekali diantaranya meningkatkan pengetahuan, meningkatkan daya. Kemudian di dalam e-book juga ini terdapat beberapa bisa kita berikan ya seperti soal, evaluasi maupun materi-materi. Jadi e-book interaktif ini hampir sama dengan aplikasi SAC itu ya. Jadi bisa kita atur. Nah, ternyata di e-book interaktif ini juga bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian bahan dan alat dalam media e-book interaktif ini yang pertama tentu kita membuat e-book ini menggunakan laptop. Ya, ada yang bertanya bagaimana spesifikasi laptopnya ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang rata-rata kan menggunakan laptop yang ada yang terbaru ya, ada yang mungkin tidak apa namanya masih di bawah rata-rata itu. Dalam aplikasi media e-book interaktif ini sebenarnya sangat ringan ya, tidak dikatakan bahwa harus yang terbaru, harus menggunakan laptop yang terbaru baru bisa menggunakan Flip PDF profesional ini. Ternyata tidak ya, semua di laptop kita itu bisa seperti itu. Kemudian kita harus memiliki buku atau modul ya. Nah, Bapak dan Ibu saya yakin dan percaya sudah memiliki buku atau modul ya. Modulnya itu bisa berbentuk PDF nantinya, yang nantinya dimasukkan ke dalam aplikasi PDF profesional. Kalau saya buku atau modul itu bisa kita apa namanya menggunakan Word juga bisa ya, kita masukkan materi-materi kita di situ, bahkan juga bisa menggunakan PPT ya. Kalau saya sih menggunakan PPT. Jadi kenapa PPT? Karena mudah digunakan dan memasukkan beberapa gambar-gambar juga di dalamnya. Kemudian ada juga PDF profesional. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan dalam membuat media e-book interaktif ini. Kemudian ada aset-asetnya nanti yang kita bisa masukkan dan ada jaringan ya, tentunya ada jaringan yang ada. Beberapa aplikasinya ini, asetnya ini, ataupun contoh-contoh buku modulnya ini saya sudah bagikan kepada tim Lontara. Nanti bisa dibagikan di situ, ada link, bisa dimanfaatkan untuk melakukan penginstalan atau melihat contoh-contoh yang buku atau modul ya. Nah, Bapak dan Ibu, membuat media e-book interaktif. Nah, bagaimana membuat media e-book interaktif? Apa yang langkah yang pertama? Tentu kita harus memiliki modul dulu ya, Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah memiliki modul tidak? Ini contoh saja ya, Bapak dan Ibu. Misalnya kita menggunakan apa namanya PPT ya, kita PPT aja ya, Bapak dan Ibu. Ini kan PPT ini bisa kita manfaatkan sebagai pembuat modulnya dulu dan nanti disimpan dalam bentuk PDF. Ya, misalnya ini saja kita tampilkan, kemudian kita klik desain ya. Kemudian slide size, kemudian maaf ya, kayaknya loget ini.
Ya, mohon maaf Bu Hikmah, kayaknya lowbat ini. Iya, iya Pak. Ya, jadi saya Silakan masukkan dilanjut. kembali chargernya ya. Nah, baik, ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Jadi slide size, kemudian kostum. Ah, sebenarnya ini tergantung selera Bapak dan Ibu ya, yang mana Bapak Ibu bisa membuatnya apakah bentuk landscape atau portrait ya. Kalau saya sih misalnya portrait ya. Kemudian maximize, nah, dia akan bentuk seperti ini. Oh ya, saya lupa tadi, uh, slide size 4 itu A4 misalnya ya. Nah, dia seperti ini. Kemudian ini kan kita mau membuat apa namanya, sampul dalam modulnya itu ya. Bapak dan Ibu, mungkin banyak referensi-referensi yang Bapak di sini, beberapa desain-desainnya ya Bapak dan Ibu, banyak sekali ya. Kalau saya sih misalnya, ini juga tergantung selera ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya kita mengambil color ya, ini hanya contoh saja ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa kembangkan lebih bagus lagi nantinya. Kemudian mengubah background-nya ya. Kemudian memasukkan gambar ya. Nah, ini sudah terkonek dengan aset-aset yang saya sudah miliki ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan beberapa asetnya ini di apa namanya, di link nanti saya sudah sebar di panitianya. Ini misalnya kita mau masukkan gambar ya. Nah, misalnya gambar ya. Misalnya gambar untuk sampulnya ini. Kemudian kita ingin memasukkan ke modulnya misalnya e-book interaktif ya. E-book interaktif. Kemudian kita mengubah apa namanya, tulisannya ini menjadi lebih bagus lagi ya. Wah, ini ada dua ya. Kita memilih salah satunya aja. Misalnya ini yang kita hapus ya. Jadi bawah ini. Nah, judulnya misalnya perkembangan teknologi transportasi. Nah, kemudian selanjutnya bisa menambahkan fitur tambahan lain, misalnya ada cover di bawahnya ya. Ya. Nah, ini contohnya ya saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya bisa kita duplikat kembali, mengambil apa namanya, slide yang pertama tadi, kita bisa menghapuskannya. Kita bisa menambah gambar yang lain, kita masukkan. Di sini ada misalnya menu utama ya. Nah, kemudian apa namanya, bisa kita masukkan juga misalnya gambar ini ya.
Ya, ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kreativitas Bapak dan Ibu saja yang bisa kita kembangkan ya. Kemudian ini bisa kita duplikat kembali. Ini di sini menu utama media boleh kita kosongkan ya. Ini nantinya kita masukkan beberapa aset di dalamnya dengan menggunakan flip PDF profesionalnya tadi itu. Kemudian selanjutnya bisa duplikat kembali. Ya, kita bisa menggantinya ya. Misalnya tetap gambar yang sama tetapi beda ya. Kemudian insert. Kemudian kita mau mencoba kompetensinya ya, kompetensi ya. Nah, ini kompetensi. Kemudian kita masukkan lagi gambar ini. Dan seterusnya Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti ini contoh, salah satu contoh membuat bukunya ya. Apa saja kompetensinya, misalnya kompetensi dasar, apa, kemudian atau kompetensi inti, bisa juga dimasukkan di dalamnya. Kemudian untuk menulisnya ya, bisa kita menggunakan WordArt. Misalnya di sini kompetensi ya. Kompetensi ya. Kemudian kompetensi apa misalnya ya. Bisa kita masukkan di sini. Nah, ini kemudian kita bisa mengatur ukurannya ya. Nah, seperti ini. Dan nantinya Bapak Ibu bisa melanjutkan di bawahnya. Saya sudah menyiapkan yang apa namanya yang sudah jadi ya. Nah, ini dia sudah selesai ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini hanya contoh saja. Dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, kompetensi, menu utama media ini nanti sengaja dikosongkan karena nanti dimasukkan beberapa aset di dalamnya ya. Ada materi pembelajaran soal evaluasi, kemudian informasi media atau tim pengembangnya. Baik Bapak dan Ibu, kemudian selanjutnya kita membuat media e-book dengan menggunakan Flip PDF profesional. Dalam pengembangan e-book Flip PDF profesional ini, yang pertama kita lakukan adalah melakukan instalasi di aplikasi Flip PDF profesional di dalam laptop kita. Kemudian instalasi aplikasi Flip PDF profesional bisa diakses di Google pencarian dengan mengetikkan flipbuilder.com. Ini bisa kita copy ya. Oh ya, sudah. Ini ya. Ini bisa kita blok ini, kemudian kontrol copy. Baru masukkan di Google ya. Baru kita masukkan di Google. Hasilnya nanti ini yang di sebelah kanan ya Bapak dan Ibu. Ini nanti ada bacanya free download ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu melakukan penginstalan dulu ya di dalamnya. Kemudian hasil dari penginstalannya itu Bapak Ibu bisa melihat ya, ini yang ada di tengah ini. Modelnya dia seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya saya ini dengan klik kiri 2 kali. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat new project baru, boleh kita klik ya new project ya.
Kemudian bisa kita mengaturnya. Di sini ada kualitas dan size. Bapak dan Ibu menginginkan yang mana ya? Semakin bagus itu best quality ya. Kita klik. Kemudian LPEX ya. Kemudian ini ada browse, artinya kita mencari di mana tempat menyimpan PDF tadi ya. Nah, ini sudah terkoneksi ya Bapak dan Ibu. Saya sudah menyimpannya di aset ebook interaktif tadi. Nah, ini dia contohnya, bisa kita klik. Dan kemudian import now. Tampilan dari Flip PDF profesional ini dia seperti ini Bapak dan Ibu. Tampilannya dia seperti ini. Saya kembali ke PPT dulu ya. Kemudian di tampilannya itu dia kan seperti ini. Fitur-fitur dari Flip PDF profesional ini banyak sekali ya, bisa kita lihat. Ada menu ya. Menunya ini terdiri dari file, publish, option, view, online, dan help. Ini ada di dalamnya semua. Kemudian yang nomor 2 ini import PDF, yaitu memasukkan file PDF di dalam aplikasi. Ya, apabila lakukan import PDF ya bisa menggunakan ini. Kemudian edit page ya, melakukan pengeditan naskah. Dalam edit page ini disinilah fungsi utamanya di dalam Flip PDF profesional. Ketika kita klik Flip edit page, maka di situ banyak sekali pengaturan-pengaturan simbol-simbol atau gambar-gambar yang bisa kita masukkan di dalam buku ebook interaktif kita. Kemudian ada apply change, kemudian yang nomor 5 ini adalah publish ya. Nantinya Bapak dan Ibu ingin mempublish dalam bentuk apa, kemudian upload online, kemudian cloud platform, preview untuk melihat ya, Bokes, device, flip, dan slide. Flip dan slide ini ya Bapak dan Ibu yang 11 dengan nomor 12 ini transisinya ya, bagaimana bentuk dari gambar satu ke gambar kedua ya. Kalau bentuk flake seperti buku, kalau slide dia mendatar ya. Baik, saya kembali ke aplikasi ya Bapak dan Ibu. Ini nggak bisa ya. Saya stop sharing dulu ya Bu ya. Nggak bisa kembali saya lihat. Iya, silakan Pak. Ya, terlihat ya Bu Hikmah ya? Terlihat Pak, terlihat. Ya, oke, kita lanjut kembali. Kalau flip ini, ketika kita membuka bukunya ya, bisa seperti buku ya. Dia seperti ini ya. Kalau slide-nya itu dia, ya saya klik slide ya. Ternyata membutuhkan waktu juga ya. Dia seperti ini. Kemudian untuk memasukkan aset-aset yang ada di dalam ini, Bapak Ibu bisa mengklik edit page ya. Ini yang ada di sebelah kiri. Saya klik.
Kita tinggal menunggu. Ini Bapak dan Ibu, fitur-fitur ada hand, HTML, movie, open line, dan seterusnya. Ini adalah fitur-fitur dari Flippak editornya. Kemudian yang mana yang kita mau masukkan ya? Jadi yang mana kita mau masukkan fitur-fitur di dalam media e-book kita ini. Misalnya Bapak dan Ibu, saya ingin masukkan gambar ya, image, kita klik. Kemudian setelah kita klik, Bapak Ibu bisa melihat ini ada seperti tanda tambah ya. Ini kita tekan klik kiri, baru kita memblok ya area yang kita inginkan, misalnya di sini. Kemudian di sini nanti bisa memasukkan gambar ya, select an image ya. Kemudian local file. Nah, ini dia terkoneksi langsung ya Bapak Ibu ke aset e-book interaktif. Misalnya saya mau klik play ya, jadi bisa seperti ini, masukkan play. Ketika dia play atau mulai ya, bagusnya mulai, dia akan nantinya kita kasih interaktif di dalamnya, hyperlink ya, dia akan menuju kemana. Kemudian sebentar ya kita berikan ya. Adapun juga untuk audio ya, audio juga bisa ya Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali bentuk-bentuk audio yang kita inginkan. Misalnya saya klik ini saja misalnya. Kemudian kita ingin menyimpan di mana ya. Misalnya di sini ya, di sini kita ingin menyimpannya. Nah, ini terlihat besar Bapak dan Ibu ya, tetapi ketika sudah jadi dia sudah menyesuaikan dengan media kita ya. Sudah menyesuaikan dengan media kita Bapak dan Ibu. Untuk mengecilkan proyek kita, ini ada di sebelah kanan, ini ada tanda kurang ya, ini bisa kita kecilkan ya. Kemudian ini tadi audio ingin kita berikan lagu ya. Ketika kita ingin memberikan lagu, Bapak Ibu bisa klik play audio file yang ada di sebelah kanan, kita klik. Ini ya, select, maaf ya, select audio file ya. Kemudian local file ya, memasukkan lagu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita memasukkan lagu-lagu yang kita inginkan ya. Di sini kayaknya tidak ada lagu-lagu ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Bisa kita memasukkan lagu di sini ya. Banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita ambil di Benson ya, benson.com. Kemudian selanjutnya kita ke slide 2. Di dalam slide kedua ini adalah menu utama media. Nanti yang dimana nantinya kita membuat beberapa gambar-gambarnya nanti, seperti kompetensinya, kemudian materinya, videonya, evaluasinya, itu bisa kita masukkan di sini. Itu bisa kita menggunakan ini ya, button. Nah, ini tombol-tombolnya ya. Kemudian Bapak Ibu terserah memasukkan apa. Misalnya yang saya ingin masukkan adalah materi ya, materi ya. Materi. Kemudian mengubah font ya, terserah Bapak dan Ibu bisa. Kemudian warnanya, warna apa? Kemudian font size, ukurannya ya. Ukurannya seperti apa? Kemudian bisa bold, menebalkan ya. Kemudian ini caption position. Ini ketika kita ingin menengahkan
apa ya? Ya, ingin menengahkan captionnya ini materi ya. Kalau misalnya kita ingin ke atas ya, dia akan ke atas. Ketika kita simpan di tengah ya, kita atur saja ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah jadi satu. Ini bisa kita kontrol copy ya. Dan nantinya bisa kita paste ya. Nah, misalnya ada berapa yang kita inginkan ya. Misalnya ada 5 misalnya. Ini kita sesuaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, nah, ini sudah ada beberapa 5 ya. Kemudian kita memasukkan captionnya apa ya. Misalnya kompetensinya apa. Kemudian misalnya ini video. Nah, videonya apa. Nah, dia berubah seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini misalnya kuis. Ya, kuis ya. Kemudian ini apa ya baiknya, evaluasi misalnya ya. Evaluasi. Nah, ini sudah mencakup beberapa elemen-elemen di dalam menu utama media ini. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ingin membuat hyperlink-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi supaya nantinya ketika kita klik misalnya kompetensi, maka dia akan menuju ke kompetensi. Ketika kita klik video, maka dia akan menuju ke video dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita klik kiri, ya. Kemudian kita di sini ada add action, ya. Nah, jadi kita klik kiri tadi, baru add action. Kemudian go to pack, ya. Mau ke mana dia? Nah, tadi di situ kompetensi ya. Jadi bisa kita cari di mana kompetensi berada. Nah, ini ternyata kompetensi ada di halaman ketiga ya. Nah, ini bisa kita lihat halaman ketiga. Kalau ini sudah yang kita inginkan, bisa kita oke ya. Nah, kita oke. Nah, seperti itu. Begitupun juga video. Jadi ketika video, kita cari nanti videonya ya. Kita add action. Nah, baru menuju ke video. Nah, namun di sini saya belum memberikan video ya. Di mana tempat videonya itu? Nah, di sini dia di halaman 8 ya. Nanti saya berikan video juga. Dan begitu seterusnya ya Bapak dan Ibu. Dia akan go to pack kemana yang kita inginkan. Begitupun juga materi, kuis dan evaluasi. Kemudian apa lagi ya? Jika ingin Bapak Ibu ingin menambahkan lagi ya, biasanya di sini ada di bawah next, ada back, kemudian ada menu utama, bisa juga kita gunakan tadi image ya. Nah, ketika sudah klik image, kemudian kita mengarahkan kursor kita kemana yang kita inginkan, misalnya di sini. Nah, baru kita select an image, kemudian local file. Nah, ini asetnya sudah ada di sini ya. Misalnya saya mau masukkan next, nah, dia di sini. Nah, next-nya seperti itu. Nah, ini bisa diberikan juga di sampingnya back ya. Nah, bisa juga apa namanya kita kontrol copy dulu ya Bapak dan Ibu, nanti kita paste. Nah, aduh. Nah, ini kan sama ya Bapak dan Ibu. Kita ingin mengubahnya, kita klik kiri, kemudian select an image, kemudian local file. Kalau di tengah biasanya ada yang seperti rumah ini ya bagusnya ya.
seperti menu utama dia. Tapi kayaknya ini sudah menu utama. Ini next, bisa kita ubah juga ke select an image, kemudian local file, kemudian pilih back ya, kembali, open ya. Nah, dia seperti ini. Dan begitu pun seterusnya Bapak dan Ibu ingin memasukkan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Nah, begitupun juga untuk mengarahkan ya. Next ini dia mau ke arah mana? Back ini mau kemana ya? Kemudian yang gambar ini, yang gambar rumah ini ya, dia mau ke arah mana? Misalnya di next tadi kita add action, kemudian go to pack. Ya, kita mau mengarahkan nantinya ketika kita klik ke kompetensi ya. Nah, ke kompetensi, oke. Nah, dia akan menuju ke kompetensi nantinya. Kalau back, kira-kira dia akan menuju kemana? Select an image, ini add action ya, add action. Kemudian go to pack. Nah, dia akan menuju ke sampulnya ini ya, oke. Nah, seperti itu. Nah, begitupun seterusnya Bapak dan Ibu di dalam mengarahkan gambar-gambar yang ada seperti ini. Apalagi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada tujuan, ada materi. Nah, ini ada, perhatikan video berikut ini. Ini kan kosong ya Bapak dan Ibu. Ini bisa kita berikan video di dalamnya. Misalnya videonya mana ya? Oh, atau ini bisa kita gunakan ini ya, more ya, hotspot ya. Ini banyak sekali ya beberapa simbol yang kita bisa masukkan, misalnya yang ini ya. Nah, ini nantinya ketika kita klik hotspotnya ini, dia akan menuju ke YouTube ya. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengklik ini, kemudian add action ya, kemudian open link ya. Dia akan kita masukkan akun YouTube kita mengenai materi yang kita inginkan ya. Jadi bisa kita masukkan di sini. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa diarahkan seperti itu. Kemudian ini juga ada YouTube, bisa juga ya Bapak dan Ibu, movie bisa juga. Cuman kalau ini dimasukkan misalnya movie, saya khawatir kalau misalnya agak berat ya. Apalagi kalau videonya itu sudah bermega-mega ya. Saya khawatir ketika penyimpanannya agak berat, itu yang saya khawatirkan. Makanya saya menggunakan hotspot ini, langsung dia mengarah ke YouTube ya, yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, ayo berlatih ya, melatih. Mari menjawab soal latihan kuis ya. Silahkan klik simbol berikut ini. Nah, ini latihan kuis ya Bapak dan Ibu. Bisa juga kita gunakan hotspot atau bisa juga kita gunakan yang tadi ini button ya. Nah, sesuai dengan Bapak dan Ibu yang inginkan. Misalnya saya menggunakan hotspot lagi. Nah, ketika anak-anak mengklik ini, dia akan menuju ke sebuah kuis ya. Nah, kalau kuis itu artinya latihan ya, ingin mengukur sejauh mana anak-anak kita dalam memahami materi yang sudah diberikan. Nah, itu fungsinya dalam kuis. Kemudian kita klik satu kali, kita klik kiri, kemudian kita add action. Ya, kemudian di sini ada open quiz. Ya, di sini ada open quiz. Di open quiz ini ya Bapak dan Ibu bisa kita membuat pertanyaan sendiri ya, langsung di medianya ini, di add. Nah, bisa kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya
apa ya? Jenis transportasi terbagi dua ya, yaitu apa? Jenis transportasi terbagi dua ya, misalnya transportasi modern ya, modern dan tradisional ya. Tradisional ya. Tradisional. Kemudian misalnya alamiah dan buatan ya. Dan seterusnya ya Bapak dan Ibu. Misalnya alamiah dan modern ya. Kemudian buatan dan tradisional. Buatan dan tradisional. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih mana sih jawaban yang benar ya. Kalau hikmah, saya tanya hikmah, kira-kira mana yang benar di sini? Ada Bu Ya, Hikmah? Pak. Ya. Mana yang benar kira-kira di sini Bu Hikmah? Jenis Ada dua. transportasi terbagi dua. Modern dan tradisional. Oh iya, 100 untuk Bu Hikmah. Jadi ini true ya, benar ya. Jika ini kan bahasa Inggris ya Bapak Ibu, you are right. Ketika benar, apa yang Bapak Ibu inginkan? Ucapan apa yang diberikan kepada anak murid? Ya misalnya benar ya. Benar ya. Bisa kata-kata yang lain ya. Kalau misalnya salah, kira-kira apa bagusnya ya? Misalnya maaf, Anda salah atau apalah yang bisa diberikan ya Bapak dan Ibu. Nah ini apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan. Kemudian untuk menentukan jawaban benar bisa kita checklist ya. Nah ini true. Kemudian jika ingin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, baru kita mengklik save and edit next ya. Nah, dia menuju ke pertanyaan kedua. Nah, jika sudah selesai, tidak ada lagi, ya bisa kita oke. Bisa kita oke ya. Nah, ini ada pertanyaan, ini harus ini terisi. Kita keluar saja. Nah, artinya sudah ada satu pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa membuat lebih banyak lagi ya. Kemudian kita oke. Nah, ketika nanti anak-anak klik ini, langsung ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita anak-anak bisa menjawab di dalamnya. Kemudian apalagi ya? Nah, ini dia, mari menjawab soal evaluasi yang terintegrasi dengan Google Form. Nah, ini juga bisa kita masukkan ya Bapak dan Ibu. Apa saja yang bisa? Nah, sebenarnya di sini banyak sekali ya. Apakah kalau saya sih sukanya hotspot sih karena dia bergerak-gerak gitu. Nah, masukkan lagi di sini ya. Kemudian add action ya. Ini sebenarnya banyak juga ya Bapak dan Ibu. Add action baru kita masukkan open link. Jika Bapak Ibu sudah membuat Google Form itu langsung di paste aja di sini linknya ya. Baru oke ya. Nah, itu dia akan terintegrasi dengan Google Form ya Bapak dan Ibu. Apa lagi ya? Nah, ini yang penting informasi tim pengembang ya. Apa lagi ya Bapak dan Ibu? Nah, saya kira untuk di pemberian aset-aset ini sudah cukup ya. Oh ya, ini satu ya, belum tadi ini ya. Ini play-nya sama tadi dengan yang slide kedua ya. Kita bisa klik play, kemudian kita add action, baru go to pack. Dia mau menuju kemana ya, play misalnya ke sini ya. Kita oke. Nah, dia akan menuju ke situ ya Bapak dan Ibu. Ya, setelah ini baru kita simpan ya, save. Ya, kita akan save ya Bapak dan Ibu. Kita akan menyimpan. Nah, ini menyimpan ya di dalam Flippak editor ini. Jika Bapak Ibu ingin keluar dari Flippak editor,
kita klik save dan exit ya. Nah, kita diarahkan ke sini. Nah, setelah ini ya Bapak dan Ibu, kita ingin mempublishnya ya. Bagaimana caranya? Kita klik publish, kemudian selanjutnya kita diarahkan di output option. Di sini perlu Bapak Ibu melihat ya di mana tempat penyimpanannya. Ya, kita klik browse, kita harus tahu di mana tempat penyimpanan proyek kita ya. Misalnya di sini saya simpan ya. Kemudian menuliskan nama filenya ya apa ya. Misalnya ebook ya. Ebook interaktif ya. Kemudian ini banyak sekali ya public as yang kita inginkan, ada HTML, XC, aplikasi dan FBR. Ini kalau misalnya kita pakai HTML, ini ada linknya ya. Ini bisa kita masukkan di dalam grup chatnya itu ya, bisa dimasukkan di dalam situ. Begitupun juga XC bisa. Kalau kita misalnya ingin memasukkan di dalam handphone kita ya, sebaiknya kita menggunakan HTML ini ya. Kemudian kita convert. Nah, kita klik convert. Nah, kita menunggu beberapa detik ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ini sudah tersimpan ya Bapak dan Ibu. Tersimpan tersimpan di folder kita tadinya. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan linknya bisa kita klik upload online ya. Ini kita untuk mendapatkan linknya ya. Karena ini di dalam laptop dalam bentuk folder yang kita lihat. Kalau untuk mendapatkan linknya bisa kita klik kembali upload online. Nah, biasanya kalau yang baru itu ya Bapak dan Ibu, biasanya ketika kita klik upload online, biasanya itu kita diarahkan untuk mengisi dulu data-data seperti email dan password dari email kita itu. Nah, kalau cocok nantinya akan langsung mendapatkan akan mendapatkan linknya itu ya. Nah, ini bisa kita keluar saja, kemudian kita publish ya. Kita diarahkan saja. Tetapi kalau yang baru itu Bapak dan Ibu biasanya langsung ada email muncul dan mau dimasukkan passwordnya. Saya masukkan emailnya dan password, alhamdulillah bisa seperti ini. Kemudian kita publish ya. Ini kalau menunggu ya Bu Hikmah ya, biasanya ya lumayan lah, ada 1 menit 2 menit ya. Tergantung juga dari kapasitas dari media yang kita buat. Karena biasanya semakin tinggi media yang aset-aset yang kita masukkan, maka semakin besar juga media kapasitas media yang kita kapasitas buat. Medianya itu ya seperti itu. Jadi ini kayaknya ya lumayan lah. Kalau kita lihat ini uploadin file mobilenya ini ya. Ini 26, kayaknya menunggu beberapa menit mungkin ya. Tapi ini lumayan cepat sih Pak. Ya, ini mungkin lama ya. Kita lihat jadinya aja ya. Atau kita sambil menunggu saja ya. Sambil menunggu mungkin bisa buka pertanyaan Pak ya? Ya, bagaimana? Bisa. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu upload buku e-book interaktif yang dipublish oleh Pak Firman, Bapak narasumber kita, saya buka sesi pertanyaan. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, mungkin
saya perlu ingatkan atau perlu meminta keikhlasan Bapak Ibu guru hebat kembali untuk memvote Pak Firman, Pak Firmansyah yang saat ini sedang mengikuti lomba Guru Inovatif Competition, di mana link dan langkah-langkah pendaftarannya telah kami share di grup chat. Ya, kami mohon keikhlasannya untuk memvote. Jadi kita daftar terlebih dahulu, kemudian baru di vote, jangan lupa di vote 3 kali. Ada langkah-langkah vote-nya di room chat kami kirim. Kemudian kami sampaikan juga bahwa di webinar kali ini ada door prize, 1 buah buku yang akan diundi di akhir webinar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi pertanyaan, di mana untuk sesi pertanyaan kali ini saya buka 2 penanya terlebih dahulu ya, kemudian akan dijawab langsung oleh narasumber kita, baru dilanjut kemudian setelah dijawab akan saya buka pertanyaan sesi berikutnya. Jadi 2 pertanyaan kemudian dijawab, baru lanjut lagi ke sesi pertanyaan berikutnya. Untuk penanya langsung, ya sudah ada yang raise hand di sini, ada Ibu Ismawati Japing. Halo Ibu. Iya, halo, Assalamualaikum Silakan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, dalam membuat e-book interaktif ini, apakah nanti setelah selesai kita buat, baru kita klik save, ataukah kita bisa klik save setiap saat seperti halnya di Word atau di Excel seperti itu? Oke. Bisa langsung dijawab dulu Pak Firman, karena praktek ini saya lihat. Iya. Iya. Langsung dijawab dulu Pak Firman. Termute. Oke. Halo. Halo. Aduh, kayaknya Iya. tidak masuk ini kayaknya ini. Oh, masuk suaranya Pak. Halo. Kedengaran? Halo Pak Firman. Pak Firman? Mati meja. Kedengaran Pak? Cek. Pak Firman, tes. Pak Firman, kedengaran? Pak Firman mungkin bisa keluar dulu baru masuk kembali karena tidak kedengaran audionya. Tes, Pak Firman. Halo. Bapak Ibu panelis kedengaran suaraku? Iya, kedengaran, Bu. Oke. Ya, Pak Firman keluar dulu. Saya cari dulu di bawah. Di attendee.
Halo, chat Pak Firman? Suara saya tidak kedengaran ya? Kedengaran, kedengaran. Tadi juga kedengaran, tapi mungkin Bapak enggak mendengar ya suara saya. Ini tadi tiba-tiba error ya. Oh, oh iya. Saya pakai handphone, Bu. Oh iya. Karena Langsung sekarang saya tinggal. tidak bermasalah Iya. kayaknya, langsung tiba-tiba error gitu. Oh iya. Gimana Mungkin bisa diulang pertanyaannya Ibu Ibu Oh iya, Ibu Isma. terima Iya, kasih. silakan. Jadi yang saya ingin tanyakan saat kita membuat e-book interaktif ini, apakah nanti selesai dibuat bukunya baru kita klik save, ataukah bisa kita klik save setiap saat? Ya, untuk save-nya ya, Bu ya. Itu bisa Ya. kita save kapan saja ya. Kita bisa menyimpan, bahkan proyeknya bisa kita simpan. Nantinya kenapa kita simpan, bisa kita gunakan suatu saat nanti ya, apabila kita ingin melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam proyek kita itu. Jadi bisa kita simpan dulu, kita save, kan ada namanya save di dalam Flippak tadi ya. Kemudian ada juga save nanti, save flip PDF-nya itu. Nah, kalau si flip PDF-nya itu nanti dia bentuk project yang di mana nanti bisa kembali kita edit kembali di dalamnya. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Bisa Bagaimana bertanya lagi? Oh, iya. Iya. Iya, ya. Ya, silakan dilanjut. Silakan. Iya, kemudian nanti bagaimana tampilannya ke siswa? Apakah dalam bentuk buku ataukah dalam bentuk link yang nanti diklik linknya baru muncul kayak bentuk bukunya? Ya, jadi nanti ini ketika kita sudah selesai, tadi kan ada tadi itu yang di tahap akhir, sementara proses untuk yang dimana prosesnya itu akan menghasilkan sebuah link. Tadi itu ada semacam loading ya, masih lama. Itu nanti ada bisa kita bagikan linknya. Jadi bukan dalam bentuk aplikasi. Kalau mau bentuk aplikasi bisa juga, tetapi membutuhkan aplikasi tambahan yang namanya apa ya? Saya lupa, website 2 APK itu ya. Tapi kalau saya sarankan lebih bagus kita pakai link. Kenapa? Karena mudah. Ketika kita membagikan link, langsung kita bisa melihat isi bukunya itu. Dia langsung berbentuk buku seperti itu. Tinggal kita geser saja ke kiri dan seterusnya. Oke, bagaimana Ibu Isma? Iya, terima kasih jelas. Oke. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Pak ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan titipan dari teman. Jadi pertanyaannya mengenai aplikasi Flip PDF profesional yang dipakai, apakah tadi itu yang berbayar atau yang free? Karena dulu beliau sempat memakai Flip ini, aplikasi ini sempat free tanpa watermark. Tapi kalau sekarang dipakai itu sudah ada watermarknya kalau yang free. Halo Pak Firman. Baik Bu, ini aplikasi yang saya dapat di situ tadi Bapak Ibu bisa melihat free download. Artinya kita gratis untuk mendownloadnya kapan saja. Kemudian kalau untuk fitur-fitur yang lain, Bapak Ibu bisa melihat juga tadi tidak ada masalah apakah yang berbayar atau tidak. Selama saya memakai, alhamdulillah tidak ada apa namanya yang berbayar seperti itu. Seperti itu, Bu.
Nah, Bu Hikmah. Bu Hikmah. Oh, termute ternyata. Saya sudah bicara dari tadi. Oke, baik. Bapak Ibu, itulah tadi jawaban dari Pak Firman. Kita lanjut ke penanya langsung kedua. Silahkan klik raise hand di sudut kanan bawah ya Pak ya. Nggak kelihatan kalau di host. Atau mungkin Ini saya saya juga sudah masuk juga ini Bu. Kayaknya kenapa belum bisa masuk ya? Dari tadi saya klik join nggak bisa ya. jaringannya kayaknya Pak. Padahal saya ingin menampilkan hasil yang kita sudah buat tadi ya, Iya, supaya yang link ya. bisa melihat ya. Atau bisa kirimkan linknya ke WA, terus saya kirimkan ke chat room di sini supaya dicoba Oke, oleh Bapak Ibu. ya oke saya kirim linknya ya. Iya. Ya, Sambil menunggu link yang dipraktekkan tadi, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat room, Pak. Saya mulai dari atas. Apakah aplikasinya free atau berbayar? Sudah dijawab tadi, free download. Coba diulang lagi cara download PDF profesionalnya, Pak. Kemudian aplikasi ini sudah tidak bisa dipraktekkan, Bapak Ibu ya, karena laptop narasumber kita bermasalah. Apakah belum selesai satu kegiatan PDF? Apakah sebelum selesai satu kegiatan PDF, apa bisa disimpan dan dilanjutkan kapanpun? Ini sudah terjawab tadi ya Pak Firman ya? ya bisa Bu, bisa. Iya. Itu ada saya kirim Bu linknya bisa Oh mungkin iya. Saya share dulu ya. teman-teman bisa melihat. Iya. Nah, ini dalam bentuk jadinya ya. Yang dibuat ya, yang saya buat ya. Ini ada juga, tetapi tidak bisa terkonek dengan internet saya lihat ini. Ya, saya sudah share contohnya di chat room. Bisa mungkin ditampilkan Bu di sini. Kita bisa iya. lihat. Oke, tunggu. Saya ambil alih dulu ya share screen-nya. Saya ulang Pak ya. Karena yang sudah Ya selesai. betul itu. Saya ulang dulu. Stop share. Mana ini linknya tadi? Ini ya Pak ya yang tampil. Ya betul. Ini bisa di laptop ya. Iya Pak. Oh, belum di hyperlink, ada yang kompetensi belum di hyperlink. Oh belum ya. Iya.
Dia Bisa diarah. koneksi langsung ke YouTube. Ya, Oke, Swiss. Oh ya, sudah yang ada pertanyaannya di situ ya. di perpindahan manusia. Terus, Coba jawab Bu, salah satunya. Enggak. oke, tunggu. Hewan dan mesin. Perpindahan. Apa jawabannya? Ini aja. Oh yes, you're right. Begitu ya. You're wrong. Ada Iya, ada pertanyaan tadi, apakah ada apa nih di akhir ini nilainya 800 Pak? Oh iya. Ada. Andai kan Ibu tadi lanjutkan sampai 5 nomor, itu langsung ada rekap nilai. ada rekap nilainya. Berapa salahnya, berapa benarnya. Bisa di-download, Pak? Apakah bisa di-download? Di screen tidak bisa, Bu. Mungkin bisa langsung di screenshot. Screenshot. Kita lanjut mungkin ke iya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Yang ingin bertanya langsung silakan kembali di angkat tangan atau raise hand, klik raise hand untuk dibukakan mic-nya. Ada pertanyaan di chatroom, mohon izin Pak Firman, bisakah materi tentang Flip e-book tadi bisa di-share Pak sekalian dengan link asetnya katanya Pak. Saya sudah berikan kepada Ibu Maisuri. Iya. Ada YouTube di mana di dalam deskripsi YouTube-nya itu ada aplikasi penginstalnya, kemudian ada aset-asetnya, kemudian ada materinya, semuanya ada di dalam deskripsi link YouTube-nya itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Yulis Susiani. Pertanyaannya, buku elektroniknya apakah bisa dipublish dengan PDF? Apakah ada cara lain untuk share buku selain dengan link? Ya, selain dengan link ya. Iya. Kalau tidak menggunakan link, tentu dia akan tidak interaktif ya. Dia akan bentuk PDF, tetapi tidak bisa sama sekali kita manfaatkan ininya aplikasinya, karena ini kan berbasis jaringan juga ya Bu ya. Mungkin bisa kalau misalnya kita membuatkan semacam aplikasi dalam bentuk APK, maksud saya. Ketika nanti kita buatkan dalam bentuk APK, maka itu langsung bisa berinteraktif ya. Itu bisa kita gunakan seperti itu. Itu tanpa jaringan itu kalau dia bentuk APK. Oh iya. Selanjutnya, Bapak Ibu mungkin bisa raise hand untuk yang ingin bertanya, atau kita beri kesempatan ke Pak Firman kembali untuk mensimulasikan cara vote-nya tadi, Pak. Aduh, mau maaf Bu, ini kayaknya. Kalau misalnya saya bisakah melalui handphonenya? Bisa Pak, silahkan menggunakan handphone saja. Bisa ya, bagaimana caranya Bu? Share konten? Iya, share konten saja. Ya. Kemudian masuk di whiteboard gitu ya? Iya. Yang penting jangan buka WA rahasia Pak ya. Ini kayaknya harus pakai WA ini untuk melihat linknya. Oh ya, silahkan. Yang penting jangan ya rahasia Pak. Nanti kelihatan di kami. Tunggu dulu, saya kayaknya salah masuk ini ya.
Jangan whiteboard. Share Ya, kayaknya ini, Bu. kayaknya nih. Ini saya tindis mana ini dia? Stop share, Pak. Oke. Kemudian masuk share konten, kemudian Ya, masuk share content. Ya, Pak. gitu ya, sudah masuk ya? Belum? Belum. Share konten, lanjut lagi. Pilih yang Kemudian mau di-share. belum masuk ya, Bu ya? Layar utama saja langsung share. Nggak bisa kayaknya, Bu. Oh, ya. Kayaknya saya yang bikin ini. Atau mungkin Pak Samsir bisa bantu simulasikan, atau saya saja, Pak, ya. Boleh, Bu, siap. Eh, saya lihat dulu. Bapak Ibu, link presensi saya bagikan di chat room ya. Silahkan isi presensi karena akan didasari oleh kami untuk sebentar mengundi door prize-nya. Sebelumnya saya ingin mensimulasikan cara untuk memvote Pak Firman untuk membantu Pak Firman di lomba yang beliau ikuti. Yang mana ini linknya? Saya cari dulu. Lomba Guru Inovatif Competition. Jadi caranya mana linknya tadi? Ambil di WA dulu. Kelihatan layar saya, Pak Firman? Ya, ya, Bu. Oke. Jadi cara untuk memvote Pak Firman, kita daftar dulu. Kalau sudah kita klik linknya akan tampil seperti ini, Guru Inovatif. Kemudian kita daftar terlebih dahulu. Klik daftar. Pilih gender ya, Bapak atau Ibu. Kemudian jenjang, SMA, SMK, kemudian nama sekolah, guru fisika, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bisa dilihat tahap-tahapnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu nama, masukkan nama Bapak Ibu, kemudian Bapak atau Ibu, pilih Ibu untuk yang Ibu, pilih Bapak untuk yang Bapak. Kemudian jenjang, kita pilih ada beberapa pilihan di sini. Saya pilih di SMK karena saya mengajar di SMK. Kemudian nama sekolah, perusahaan atau lembaga. Saya di SMK yang 7 Selayar. Kemudian profesi di sini ada guru fisika atau Bapak Ibu sebagai guru apa, silahkan. Kemudian nomor HP. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Email sudah tertera. Untuk password, dimasukkan password yang biasa kita pakai. Kemudian baru diregister.
Nah, setelah diregister, akan langsung dipandu untuk masuk di laman untuk vote. Jadi ada kita klik vote. Kalau di HP katanya berada di bawah, kalau di laptop kalau kelihatan di layar Bapak Ibu ada di samping sebelah atas, kanan atas. Klik sebanyak 3 kali ya Pak Firman ya. Oh, 3 kali. Oke. 2. Oh, kalau sudah cukup 3 kali, nggak bisa lagi. Ya. Oke. Sudah Pak Firman? Sudah saya. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi cara vote-nya seperti itu. Kemudian ada cara mengecek yang sudah vote, Pak? Kenapa Bu? Ada cara mengecek, Bapak bisa mengecek siapa-siapa yang sudah vote atau sudah berapa Tidak. votingnya, hasil votingnya? Tidak bisa dilihat siapa-siapa yang melakukan. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memvote Pak Firman. Jika langkah-langkahnya kecepatan, bisa kami ulang kembali. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya. Di pukul 22.15 ya, baru kita vote atau bagaimana panelis? Kapan kita undi door prize-nya? Halo panelis, Pak Syamsir, Pak Bunda, sudah keluar. Yang tinggal di sini tinggal Pak Rahman. Iya, kenapa Bu Hikmah? Bagaimana, apa pukul berapa kita undi door prize-nya? Oh, dari anu saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan kapan? Saya lihat dulu karena tidak ada juga yang angkat tangan. Ada kayaknya di room chat. Iya, saya lihat. periksa dulu. Saya share dulu daftar hadir. Ada di Suwardi kayaknya. Oh, bukan. Oke. Bapak Ibu silakan isi daftar hadir karena kami akan mengundi door prize-nya berdasarkan daftar hadir yang masuk. Link presensinya saya sudah kirimkan kembali. Saya periksa dulu pertanyaan siapa tahu ada yang tertinggal. Ini ada pertanyaan dari Ibu Asrianti, Pak. Apakah action untuk home bisa di-copy ke halaman berikutnya? Kenapa Bu? Apakah action untuk home bisa di-copy ke halaman berikutnya? Bisa. Jadi untuk pergi ke halaman berikutnya itu bisa saya kasih saran kita copy yang ketiga itu ada next, ada home-nya itu di bawah, kemudian ada back. Itu bisa kita kontrol ya. Kemudian kita copy tiga-tiganya itu dan kita simpan di slide berikutnya. Itu bisa seperti itu. Apakah hyperlink-nya sudah ikut semua tercopy, Pak? Nggak perlu di hyperlink lagi. Kalau itu harus kita hyperlink kembali karena kenapa? Dia mengikut ke halaman berikutnya. Ketika kita memasuk hyperlink ke halaman kedua, kita masukkan ke halaman ketiga, dia akan mengikut ke halaman yang kedua sebelumnya. Itu. Ya, yang sebelumnya. Dia tidak itu. Oh iya. Ya. Jadi Ibu Hikmah sebenarnya banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi dalam pembuatan buku media komik digital ini. Buku apa namanya? Flip. Komik, bukan komik ya, karena saya ingat yang tadi itu yang lomba itu ya, yang tadi saya ikuti.
buku digital ya, buku digital. Banyak sekali ya sebenarnya yang bisa kita gunakan ya. Salah satu kelebihan dari Flipbuilder ini atau Flip PDF profesional ini adalah interaksinya itu, hyperlinknya itu, dia akan menuju kemana. Iya. Nah, kita klik salah satu gambar misalnya, itu langsung dia menuju ke mana yang kita arahkan. Misalnya ke YouTube, ke soal latihan evaluasi ataupun ke kuis. Jadi tidak lagi mencari mana ya. Kalau kan biasanya buku itu kalau kita lihat di buku-buku paket itu kan tidak ada seperti itu. Kita hanya membaca tanpa melihat videonya mana, kemudian soal-soalnya mana. Nah, kalau ini kan dia terarah seperti itu, Bu. Jadi itu salah satu kelebihan dari e-book interaktif ini. Oh, iya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Aziza, SP, dari SMKS LPMD Kabul. Bisa untuk buat soal ujian PASPA, kira-kira dibatasi atau tidak? Jumlah soalnya mungkin ini ditanyakan. Kira-kira dibatasi atau tidak? Jumlah soal yang ada di dalam Flip PDF tadi itu ya. Iya, Pak. Kalau jumlah soalnya saya belum membuat banyak sih, Bu, soalnya. Jangan sampai saya bilang bisa lebih dari 5 misalnya atau lebih dari 10, lantas tidak bisa. Kalau saran saya, Ibu silakan mencoba saja soal-soal dimasukkan. Mungkin bisa lebih dari 10 ya kita masukkan, bisa seperti itu menurut saya, karena di dalam aplikasi yang saya lihat itu tidak ada batasan-batasan yang saya lihat, cukup next dan next lagi dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang saya lihat di situ, Bu. Ya bisa mungkin mencoba ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya cari lagi pertanyaan. Baik Bapak Ibu yang Ada yang raise bertanya. Oh iya, ada yang raise hand, Pak. Bu Marlina, Pak Saparudin dengan Bu Marlina saya lihat. Oh, enggak kelihatan raise hand-nya di saya. Oke, saya persilahkan dulu Pak Syafarudin. Halo, Ya, Pak Syafarudin. terima kasih. Oh, Apakah iya, suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya Pak, jelas. Silahkan Pak. Ya, langsung aja ke pertanyaannya kepada Bapak narasumber. Terima kasih. Yang pertama, apa keunggulan aplikasi e-book ini jika dibanding dengan aplikasi e-book lainnya? Mohon diberikan penjelasan dan apakah ada kelemahannya. Kemudian yang kedua, berapa batas maksimum yang boleh kita masukkan data dalam aplikasi e-book ini? Yang ketiga, bentuk-bentuk file apa saja yang mendukung dalam penggunaan aplikasi ini jika digabungkan? Terima kasih. Oke, langsung dijawab Pak Firman. Yang pertama, apakah kelebihan dari aplikasi e-book ini dibanding aplikasi pembuat e-book yang lain? Apakah ada kelemahannya? Ya, itu saja dulu ya. Iya. Sebentar pertanyaan kedua, Bu. Iya. Jadi tadi saya sudah bahwa kelebihan dari Flip PDF profesional ini yang pertama adanya fitur-fitur tambahan berupa hyperlink yang bisa kita masukkan di dalam Flip PDF profesional. Ketika kita memasukkan hyperlinknya, yang kita misalnya ada kompetensi, kita klik langsung menuju ke arah kompetensi. Ketika kita klik materi, kita akan menuju ke materi. Itu salah satu kelebihannya. Kalau Flip PDF yang lain atau Flipbook yang lain mungkin tidak ada seperti itu ya, tidak ada. Yang ada hanya video-videonya saja. Tetapi yang saya lihat ini di dalam Flip PDF profesional dia mengaktifkan hyperlinknya, dia bermain di situ. Kemudian ada pun juga soal-soal kuis evaluasi yang bisa kita masukkan. Kalau di Flipbook yang lain mungkin tidak ada seperti itu, tidak bisa memasukkan soal-soal di dalam
apa namanya flipbook yang lainnya. Kemudian kekurangan ya. Kalau kekurangannya kita ini flip PDF dia apa namanya berbasis internet ya. Jadi ketika tidak ada internet dia tidak bisa membuka. Tetapi jika ada internet itu dia bisa membuka. Nah, kalau misalnya tidak ada internet, saya sarankan menggunakan aplikasi tambahan, yang dimana aplikasi tambahannya itu adalah pengubah HTML ke APK, yang dimana nantinya ketika dibentuk APK sama seperti yang Ibu Hikmah tadi buka. Jadi seperti itu, jadi sama, jadi tanpa menggunakan jaringan. Tetapi itu lagi ketika kita mau menonton video, itu tidak bisa terbuka karena dia berbasis link. Tetapi ketika kita memasukkan video yang bukan link, itu bisa juga. Cuman saya khawatir jangan sampai berat. Ada tadi pertanyaan tentang berapa kapasitasnya. Kalau kapasitasnya saya belum mencoba berapa sih kapasitasnya ini, karena yang paling berat kalau di dalam membuat media itu adalah videonya. Jadi tolong Bapak Ibu kalau ketika memasukkan video janganlah terlalu berat. Saya sarankan menggunakan yang ringan saja dengan link YouTube-nya itu ya. Link YouTube-nya itu bisa dimasukkan di dalam situ. Ketika memasukkan link YouTube-nya kan tidak membebani media kita ya. Tidak membebani, malahan memberikan keringanan di dalam apa namanya di dalam media yang kita buat. Jadi untuk masalah kapasitasnya saya belum bisa memastikan berapa besarnya. Cuma saya sarankan lebih baik janganlah terlalu berat ya, terutama video-videonya itu. Kalau misalnya soal-soal misalnya banyak nggak apa-apa. Kalau misalnya ada gambar-gambar itu pun juga gambar juga jangan terlalu ini ya, jangan terlalu berat juga ya. Biasanya kalau kita mau melakukan foto di luar pakai HP saja itu bisa 3 mega itu kan berat ya menurut saya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan animasi-animasi ya banyak sekali aset-aset bisa kita dapatkan di mungkin di Google ya, seperti itu. Apalagi Bu di sini? Bentuk file apa saja yang bisa dimasukkan ke aplikasi ini, Pak? Bentuk file yang bisa dimasukkan, ya. Kalau orang memasukkan file, misalnya gambar ya, itu bisa PNG, ya bagusnya PNG. Seperti tadi yang gambar anak-anak tadi itu ada 2 ya, kiri dan kanan, itu bagusnya PNG. Kalau misalnya kita memasukkan foto kita itu kan berat ya, bisa bisa sih tetapi agak berat. Kemudian bentuk file PDF ya, modul buku kita dalam bentuk PDF silahkan masukkan di PDF profesional. Mau memberikan link bisa tadi menggunakan hotspot, bisa menggunakan simbol-simbol yang lain tadi yang ada di situ, bisa kita masukkan yang dimana hotspotnya itu akan menuju ke link yang kita sudah siapkan ya. Seperti itu Bu Hikmah. Ada lagi mungkin Bu Hikmah di situ? Itu saja 3. Saya kembalikan dulu ke Pak Syafarudin. Pak Syafarudin. Sudah cukup, dilanjut. Oke. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke penanya kedua, itu ada Ibu Marlina ya. Halo. Halo, terima kasih Ibu. Iya, silahkan Ibu. Ya baik, terima kasih Pak Firman atas pencerahannya, ini sangat luar biasa Pak. Saya jadi berpikir apakah sepertinya nih modul buku interaktif ini tidak hanya berupa modul kayaknya Pak ya, bisa kita eksplor lagi misalkan berupa bacaan-bacaan interaktif yang bisa memotivasi siswa dalam literasi digital kayaknya Pak. Luar biasa, menarik sekali nih Pak. Itu. Kemudian tadi saya coba di jalan tadi ya, kebetulan saya di jalan Pak akses ini kegiatan ini, ternyata sangat ringan Pak. Ketika saya buka di jalan itu mudah banget, ketika link itu saya buka dia langsung ngebuka, terus menarik Pak ini Pak.
Kalau ya, bisa, kalau bisa yang Bapak share di video Bapak ya, itu aplikasinya long time ya Pak ya, tidak ada batasan. Batasan gitu Pak. Harapan kita sama, Bu. Gitu Pak. Apakah memang bisa Pak kita buat, misalkan kita buat website sekolah gitu ya, yang sederhana lah, nggak usah yang panjang-panjang, tapi kita bermain dengan hyperlink yang tadi Bapak sampaikan ya, ternyata kan bisa kita selipkan di hotspot ya Pak ya, gitu ya. Apa bisa Pak kita membuat website sekolah itu melalui aplikasi ini Pak? Kayaknya sangat menarik dan ringan menurut saya sih ya Pak ya. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak Firman atas ilmunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi untuk memasukkan link ini ke dalam website itu bisa Bu, karena ini kan ada link yang sudah disebar oleh Ibu Hikmah mungkin yang ada di dalam chat, itu bisa kita sisipkan di dalam websitenya. Ataukah misalnya juga di dalam Flip PDF Profesional kita sisipkan websitenya. Jadi apakah websitenya yang menampung atau Flip PDF-nya yang menampung. Jadi bisa kedua-duanya. Bisa disisipkan di situ. Ketika kita masuk di website sekolah, kemudian ada materi-materi yang mungkin anak-anak akan melihat di situ. Ketika dia mengklik, dia langsung diarahkan menjadi bentuk materi dalam berbasis Android ya, seperti itu. Ketika juga misalnya kita memberikan media book ini kepada siswa, kemudian di dalamnya ada website sekolah, itu pun juga dia akan melihat juga seperti berbasis Android juga seperti itu Bu. Jadi kedua-duanya bisa dimasukkan di dalam website. Di dalam Flip PDF juga bisa dimasukkan websitenya. Jadi bisa timbal balik seperti itu. Dan Ibu tadi mengatakan bahwa sangat ringan ya. Ya memang betul sangat ringan karena cuma link saja yang disebar. Iya, ya benar Pak. Karena ada juga kita membuat semacam media berbasis aplikasi itu biasanya sangat berat untuk masuk di dalam Android kita. Belum lagi kuotanya berapa yang kita install. Kemudian memori, ini juga memori handphone ya. Tetapi ketika kita memberi link di dalam grup WA kepada anak-anak langsung tertarik. Daripada anak-anak melihat game apa dan sebagainya itu. Bisa juga begini Bu, saya juga baru berpikir ketika di Flip PDF Profesional ini kita sisipkan semacam game rumah belajar. Ini lebih menarik nih. Saya baru berpikir tadi baru-baru ini. Game rumah belajar. Ada Pak Samsir sini yang sebagai sahabat rumah belajar, bisa seperti Pak Samsir ya. Bisa kita sisipkan link dari rumah belajar itu. Jadi berhubungan dengan materi yang kita berikan, kemudian kita sisipkan game. Wah, itu sudah luar biasa itu. Seperti itu. Keren Pak, keren. Oke. Sudah ya Bu Marlina, sudah terjawab pertanyaannya? Aplikasinya gimana Bu? Ya. Itu juga di-share. Aplikasi yang di-share sama Pak Firman yang di YouTube-nya. Berbatas waktu nggak? Iya Pak Firman, apakah berbatas waktu aplikasinya yang di-share di grup di YouTube? Apanya itu Bu? Apanya? Ada aplikasi yang terikut di yang Bapak share tuh di YouTube-nya. Oh, apakah tidak berbatas waktu atau tidak? Tidak berbatas waktu, itu sudah. Oke, alhamdulillah. Wah, ini kayaknya harus ngadain diktat nih, Lontara nih untuk khusus ini. Insya Allah. Selanjutnya kegiatan ditunggu saja Bu. Kegiatan selanjutnya. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Putu Tirta. Nggak bisa diaktifkan ya mic-nya. Halo Pak Putu. Nggak bisa. Oh ya, silakan Pak. Pak Putu. Halo Pak Putu. Nggak kedengaran suaranya Pak.
Halo, selamat malam. Halo. Ya. Halo Pak Putu. Selamat malam Pak Putu. Halo. Ya, sudah kedengaran Halo. Pak? Silakan. Selamat malam Pak Firman. Malam Pak Putu. Oh iya. Oke. Ini terkait dengan pembuatan e-book. Kemarin itu saya pernah membuat e-book dengan menggunakan Book Creator, Pak. Nah, kemudian sekarang pakai flipnya. Kira-kira di antara itu mana yang lebih simple, Pak? Tadi saya lihat juga bagus flipnya ini mempergunakan cara penampilannya itu kepada siswa nantinya seperti buku, betul-betul buku gitu. Yang menurut Bapak pernah menggunakan mungkin Book Creatornya yang Bapak pergunakan gitu, nggih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Putu dari Bali ya? Iya, saya dari Bali, Pak Firman. Kemarin saya dari Bali, Pak Putu. Oh, gitu Ada ya. kegiatan guru penggerak di sana. Oh iya. Kebetulan di Karangasem ada guru penggeraknya juga di sini baru mulai. Oh iya, siap. Ya. Jadi begini Pak Putu ya, jadi untuk book kreator yang Bapak sudah lakukan, kalau saya sendiri sih belum pernah membuat media dengan menggunakan book kreator. Jadi saya tidak bisa membandingkan mana yang lebih bagus antara Flip PDF profesional dengan book kreator itu sendiri. Mungkin Pak bisa membandingkan dari apa yang saya sudah sampaikan tadi dengan Bapak yang sudah lakukan tadi ya, yang lakukan tadi mengenai Flip PDF profesional dengan book kreator. Cuman kalau menurut saya ya, kalau saya kan sudah ini hanya kebiasaan saja ya Bapak dan Ibu, kebiasaan dalam membuat media. Ketika kita sudah terbiasa melakukan media, tentu kita sudah merasa nyaman apa yang kita sudah lakukan. Ketika kita sudah nyaman, tentu media yang aplikasi media-media yang kita gunakan itu kita sudah tidak mau lagi beralih ke aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, kalau sudah nyaman dan sudah terbiasa, untuk apa lagi mencari misalnya. Tetapi kalau misalnya ada rekomendasi, mungkin ada fitur-fitur tambahannya ya, mungkin bisa di-update lagi, bisa dipelajari kembali lagi mengenai materi-materi yang diberikan. Nah, kemudian untuk perbandingannya Pak Putu, mohon maaf saya belum bisa yang mana yang lebih bagus. Tentu semuanya bagus ya Bapak. Seperti itu. Pak Firman, saya dikit lagi. Terkait dengan gininya, berapa buku yang bisa dibuat di sana di PDF-nya pun ini? Kalau mungkin di Book Creator itu memang terbatas sekali. 3 buku, 5 buku sudah maksimal sekali saya buat gininya, tapi tidak bisa lagi. Terutama yang yang tidak berbayarnya ini, ketika premium itu baru. Nah, kalau ini juga sama. Kalau PDF ini premium atau gratisan, Pak? Ini tunggu dulu, saya bertanya Pak. Ini 5 buku maksudnya 5 buku, 5 buah jenis buku ya gitu ya? Ya, artinya yang berbeda. Oh, kalau sudah, oh iya betul. Artinya kalau sudah dipublish, sudah disimpan, itu batasnya cuma 5 kali gitu ya? Iya, 5 buku saja. Kalau ini Flip PDF saya buat tidak ada batasannya. Selama kita ingin membuat ya silahkan membuat ya. Tidak tapi ini dengan gratis Pak? Gratisnya atau premiumnya ini? Ini yang saya pakai gratisnya Pak. Oh gitu ya. Pak, ya. Bapak cek sendiri di Bapak lihat waktu tampilan awal saya ketika memberikan materi tadi. Di situ dikatakan bahwa kita masuk di Google, kemudian ketik flipboulder.com, kemudian kita enter, kemudian di situ ada Flip PDF yang teratas, kemudian kita pilih itu, kemudian free download, ya silahkan Bapak Ibu mendownloadnya di situ ya, gratis, seperti itu. Mungkin mungkin yang dikatakan oleh Pak Putu, mungkin ya bisa jadi memang betul bahwa Flip PDF ini mungkin ada yang premiumnya, seperti tadi ketika saya
mempublish ke bentuk online-nya, di situ memang ada bayarannya. Di situ mungkin ketika kita ada melakukan pembayaran seperti itu, mungkin ada fitur tambahan yang terbuka ya, mungkin ada fitur tambahan yang terbuka. Karena setiap aplikasi itu tentu tidak selamanya gratisan ya, tentu ada berbayarnya juga seperti itu. Jadi kita manfaatkan saja yang ada, kita manfaatkan saja yang ada seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Firmansyah. Ini rasanya lebih simpel daripada book kreatornya. Kalau book kreatornya itu agak lebih ribet saya rasakan. Kalau flipnya ini saya akan coba, Pak. Oke. Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Firmansyah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Ya. Oke. Kita beralih ke penanya berikutnya, Pak ya. Masih ada ya 10 menit lah sebelum kita undi door prize. Kita berakhir di 22.15. Sekarang waktu menunjukkan 22.01. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Halo. Pak Ridwan. Cek. Halo Pak Ridwan. Mungkin sudah tidak stay. Kita beralih ke Pak Yusmin Muin. Halo Pak Yusmin. Pak Yusmin. Pak Yusmin. Halo, Pak Yusmin. Tidak ada yang stay. Sudah tidak ada yang stay. Atau Pak Ridwan, mungkin Pak Ridwan, halo. Ini saya sudah masuk. Oke. Sudah masuk di laptopnya, Pak? Iya, sudah masuk. Tunggu saya angkat ke atas dulu. Dijadikan sebagai Oke Pak, sudah dijadikan sebagai presenter laptopnya. Masih ada pertanyaan di kolom chat Pak. Dari Ibu Yuli Sulistiani, apakah bisa soal evaluasinya tampil secara acak, Pak? Halo, Pak Firman. Termute mungkin? Ya. Oke. Bisa di mute di laptop saya, Kak, Bu? Bisa, tunggu Pak. Sudah termute, Pak. HP-nya Bapak yang aktif. Bukan di laptop, Jadi HP yang dinonaktifkan. Laptop dinyalakan. Sudah menyala ya. Iya. Nah, jadi saya keluar dulu di laptop ini, Bu. Di handphone. Oke. Untuk soal itu saya lihat memang tidak ada pengaturan secara acaknya. Oh iya. Memang terbatas memang saya lihat. Tidak ada pengaturan ini secara acaknya dia. Jadi ini kan kuis dia.
Ini kalau saya lihat dia tetap begini ya di transportasi. Ya, tidak ada itunya, Bu. Pengaturan-pengaturan seperti itu. Tidak ada pengaturan acak soal atau acak pilihan jawaban, Pak ya, langsung saja tulis. Nah, ini tadi Bu ada yang bertanya bagaimana apakah ada nilainya. Nah ini dia. Tadi ada satu salah ya, jadi nilainya 80%. Nah, jadi kembali lagi di awal seperti itu. Iya. Nah, ini untuk di Google Form-nya ketika ingin, kalau mau memberikan soal atau pertanyaan secara acak bisa di Google Form aja, bisa seperti itu. Jadi ketika kita klik Google Form-nya, kita sudah mengatur memang di dalam Google Form itu sendiri ya, secara acak jawabannya. Mungkin untuk terakhir kalinya Bapak mungkin bisa mensimulasikan kembali cara atau langkah-langkah mendaftar dan vote Bapak di lombanya. Oh iya Bu, jadi kembali. Oh iya. Sekalian Bapak Ibu yang belum voting bisa ikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Pak Firman, narasumber kita. Untuk linknya ada di room chat saya kirimkan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya ingin meminta dukungan kepada Bapak dan Ibu. Saat ini saya mengikuti kegiatan Guru Inovatif Competition. Bagaimana cara memberikan dukungannya, yaitu yang pertama dengan melakukan vote, dengan silahkan buka, ini ada link yang berwarna biru, mungkin sudah dibagikan oleh Ibu Hikmah di dalam chat room-nya itu, kita klik. Dia sudah ini ya, tadi Pak Muhammad Haryadi. Kita logout dulu. Kemudian nanti diarahkan kita ke laman ini ya. Di sini kita bisa melakukan vote dengan daftar terlebih dahulu. Kita mendaftar akun kita, ya, nama, kemudian Bapak atau Ibu, kemudian jenjang, sekolahnya apa, profesi dan nomor HP, provinsi dan kabupaten, email, dan passwordnya apa ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah selesai baru kita klik register. Ini saya tidak bisa login lagi Bapak Ibu karena satu akun tidak bisa lagi menggunakannya karena sudah digunakan. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan terlebih dahulu akunnya ya, supaya bisa memberikan dukungan kepada saya dalam memberikan vote dalam lomba inovasi competition tadi itu. Kemudian ketika kita sudah masuk di dalam loginnya ya, ini kan sudah login misalnya, ini kan sudah masuk ya, misalnya ini sudah masuk. Nanti dia masuk seperti ini Bapak dan Ibu. Barulah kita bisa klik vote yang ada di sebelah kanan. Kalau melalui handphone ya, itu ada di bawah kalau tidak salah ya, di bawah sini. Kalau melalui laptop itu bisa di sebelah kanan. Ini bisa sebanyak 3 kali Bapak dan Ibu. Itu saja. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu bisa membantu saya dengan membagikan dukungan saya ini kepada teman-teman ya di grup WA atau
teman di sekolah ya bisa membagikan kepada Bapak dan Ibu. Oke, Pak. Kemudian Lomba Guru Inovatif ini sebenarnya salah satu lembaga juga di bidang pendidikan yang dimana dia berarah ke meningkatkan kompetensi guru ya. Nantinya apabila Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam Guru Inovatif ini, biasanya ya kita dikirimkan biasanya WA untuk mengikuti biasa pelatihan-pelatihan dalam bentuk online. Biasanya seperti itu karena beberapa teman bahkan saya juga selalu dikirimi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang 32 jam itu ya, seperti itu. Jadi bermanfaat juga Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan Guru Inovatif. Dan bisa jadi ketika ada lomba-lomba yang lain, Bapak Ibu juga bisa ikut. Kemarin kalau tidak salah ada lomba website, ada lomba video pembelajaran seperti ini yang saya ikuti saat sekarang ini. Itu nanti akan dikirimkan baik di dalam WA maupun di dalam emailnya, seperti itu. Terima kasih Bu Hikmah. Oke, sama-sama Pak. Sama, terima kasih. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Tadi sudah diberikan kesempatan untuk Pak Ridwan dan Pak Yusmin. Kemudian sebelum kita undi door prize-nya, mungkin saya tutup dulu Pak ya. Jadi sekaligus kegiatan penutup terakhir sekali adalah pengundian door prize. Kita tutup dulu webinarnya. Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, sampai juga kita ke penghujung webinar kita malam ini di edisi Lontara Lontara edisi ke-65 dengan tema membuat e-book interaktif dalam pembelajaran yang dipaparkan oleh pemateri kita, narasumber hebat kita malam ini Pak Firmansyah, SPD MPD. Saya izin share screen dulu untuk mengundi Pak ya, door prize dari sebuah buku dari Pak Firman. Ya, bisa saya tampilkan bukunya Bu yang saya mau berikan. Silakan Jadi, ditampilkan dulu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini cuma bukunya hanya satu. Ini adalah buku Jejak Finalis Guru SD Berprestasi Nasional di tahun 2019. Ini belum saya buka Bapak Ibu ya, ini masih tersegel oleh plastik. Jadi belum saya bisa buka ya. Tetapi di dalamnya banyak cerita-cerita pengalaman dari teman-teman guru berprestasi yang sudah mengikuti, bisa kasih ya perjuangan-perjuangan, jejak-jejak yang dia lakukan sehingga dia berhasil lolos ke tingkat nasional. Banyak sekali. Ada beberapa teman di sini di seluruh Indonesia. Bisa jadi Bapak dan Ibu juga mungkin yang pernah ikut, bisa jadi dia ada di dalamnya, di dalam cerita ini. Ini yang memberikan kata pengantar Pak Dr. Praptono ya. Kemudian apa lagi ya Bapak dan Ibu? Ya bukunya cuma satu ya. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu kalau misalnya dalam pemberian hadiah nantinya ada yang belum beruntung ya. Kami hanya berbagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke. Saya download dulu presensinya. Ya nanti kalau misalnya sudah ada terpilih Bu, bisa mungkin disampaikan alamatnya dan nomor telepon, nanti langsung saya kirim besok Bu. Saya akan share screen langsung Pak ya. Iya. Oh iya, nanti ya. Mudah-mudahan besok bisa saya kirim langsung ke tempat tujuan ya. Iya Pak. Izin share screen Pak ya. Saya mau copy dulu absennya.
Ada berapa orang ini? Absen. 191 kalau tidak salah. Jadi ada 191 yang mengisi presensi. Kita undi Pak ya, supaya kelihatan. Oh iya. Bagusnya ada orangnya ya nanti. Iya, yang tidak ada orangnya bagaimana Pak? Kalau yang tidak ada orangnya tidak Oh, diacak mungkin ulang. bisa dialihkan ke orang lain ya. Yang jelas, Iya, yang sementara berada di room Pak ya. ya. Oke. Oh ya, ada kita lihat namanya. Siti Azizah, SPSMKS LPMD Kabun. Di mana ini Pak? Kita Di mana lihat ya? dulu di room, apakah ada orangnya di room? Saya buka dulu. Itu ada Riau. Ada. Dari Riau, Pak. Selamat Dari Ibu Riau. Siti Aziza dari SPSMKS LPMD Kabun. Selamat Pak ya. Bisa mungkin di ini Bu, bisa mungkin di Saya cari namanya dulu ya Pak. Saya cari dulu namanya. Kita aktifkan. Siti Aziza. Oh ini ya. Dinaikkan jadi Iya Pak. Sudah. Halo Ibu Siti Aziza. Iya, halo Mbak. Assalamualaikum. Selamat Ibu berhak mendapatkan door prize kita malam ini buku dari Bapak narasumber Pak Firman Syah, SPDMPD. Iya, terima kasih ya Mbak dan Pak Firman. Terima kasih, ilmunya juga bermanfaat. Seneng Mbak. Silahkan Semoga. di privat di chat privat ke kami alamatnya. Oh iya Mbak. Iya. Saya nanti chat. Langsung ke WA Mbak aja. Boleh. Saya kirim nomor WA saya ya. Iya, Atau Mbak, langsung ke Pak Firman. Bagaimana Pak Firman? Siap. Oke. Ke nomor WA-nya Pak Firman saja ya. Saya kirimkan nomornya. Iya Mbak. Terima kasih sekali lagi Mbak. Sama-sama. Selamat Ibu. Sekali lagi selamat. Iya. Terima kasih Pak Firman. Aduh, saking seneng kan nggak bisa ngomong Mbak. Nggak pernah sih dapat door prize setiap mengikuti baru ini. Iya Bu. Oke, nomor HP-nya Pak Firman sudah saya kirimkan di chatroom ya. Oh iya. Yang ingin bertanya-tanya lebih jauh mengenai materi kita malam ini juga boleh ya Pak Firman ya? Ya, siap Bu ya, siap. Oke ya.